Kawan, gue pengen mulai dari satu hal yang jarang diomongin orang. Bukan soal utang, bukan juga soal pinjol, tapi soal gelisah hidup. Gelisah yang datang tanpa bentuk, bukan karena satu masalah besar, tapi karena terlalu banyak masalah kecil yang numpuk. Hidup berjalan, tapi rasanya kayak ditarik ke belakang. Udah usaha, tapi hasilnya selalu kurang. Dan yang bikin capek, kekurangan ini gak selalu bisa dijelasin ke orang lain. Karena dari luar, lo masih kelihatan baik-baik aja. Padahal di dalam ada rasa takut yang pelan-pelan tumbuh. Lo menganggap kalau begini terus, gue kuat sampai kapan ya? Banyak orang mikir kekurangan itu soal uang, padahal lebih dalam dari itu. Kekurangan itu soal rasa tidak cukup yang berkepanjangan. Gaji datang langsung habis. Masalah satu selesai, masalah lain muncul. Belum sempat nafas, cobaan hidup udah datang lagi. Dan lama-lama orang berhenti mikir tentang mimpi, tentang harapan. Yang dipikirin cuma, bulan ini aman gak ya? Dalam psikologi, ini disebut hidup dalam tekanan konstan. Dan hidup dalam tekanan konstan itu pelan-pelan menggerus ketenangan batin. Secara saintifik, manusia yang hidup lama dalam kekurangan mengalami perubahan cara berpikir. Otaknya tidak lagi fokus pada yang terbaik, tapi pada yang tercepat. Bukan karena bodoh, bukan karena males, tapi karena otak sedang menyelamatkan tubuh lu sendiri. Mode ini disebut survival mode. Di mode ini, logika jangka panjang melemah, pertimbangan risiko jadi kabur. Jadi kalau ada orang kejebak keputusan finansial buruk, itu sering bukan karena kurang ilmu, tapi karena terlalu lama hidup dalam tekanan. Nah kawan, di titik lemah inilah pinjol muncul. Kita jujur aja ya tanpa muter-muter. Pinjol itu rentenir. Bukan dalam bentuk kasar, tapi dalam struktur dan sistem keuangan. Bedanya dengan rentenir zaman dulu nagih muter-muter kampung. Sekarang melakukan teror lewat notifikasi HP. Model bisnisnya sama, bunga tinggi, waktu pengembalian yang sempit, dan tekanan psikologis. Dan yang bikin ini berbahaya, rentenir ini dilegalkan oleh sistem. Padahal secara moral, mengambil keuntungan dari orang yang sedang terjepit, itu dari dulu dianggap salah loh. Ilmu leluhur manapun paham ini. Tapi hari ini, praktik itu dibungkus dengan kata solusi keuangan. Padahal, buat banyak orang yang terjepit masalah keuangan, itu bukan solusi. Itu jerat penderitaan tanpa ujung. Yang perlu dipahami, kebanyakan orang terjerat pinjol itu niatnya bukan mau kabur. Mereka terpapar dengan niat awal, ini bakal gue beresin, gue bakal tanggung jawab, dan ini solusi sementara. Masalahnya, niat baik gak selalu cukup kalau sistemnya memang menekan. Bunga jalan terus, tekanan naik, pendapatan tidak lancar. Dan di situ, utang berubah bentuk, dari angka menjadi beban mental, dari masalah menjadi identitas. Orang tua dulu punya satu prinsip sederhana, hidup jangan dicekek. Kalau lagi sempit, yang dibutuhin itu ruang, bukan tekanan tambahan. Makanya utang berbunga tinggi selalu dianggap melanggar keseimbangan. Karena hidup itu harusnya mengalir, bukan diperas. Ilmu leluhur Nusantara nggak pernah memberikan saran untuk mendapatkan uang cepat, tapi harga diri dikorbankan. Karena yang dijaga itu keselamatan. Dalam spiritualitas, hidup itu amanah, bukan komoditas, bukan jaminan kredit. Tidak ada ajaran yang membenarkan manusia dihancurkan demi sistem ekonomi. Kalau sebuah sistem membuat orang merasa lebih baik mati daripada hidup menanggung malu, maka jelas yang salah bukan manusianya, tapi sistemnya. Kawan, kalau lu lagi di posisi nggak bisa bayar pinjol karena lu emang nggak ada, simak ini baik-baik. Yang lu alami itu cuma kondisi hidup, bukan kegagalan moral. Lu bukan penjahat, lu bukan orang gagal, lu cuma manusia yang lagi kelelahan soal finansial. Dan yang harus diselamatkan dulu bukan nama baik, bukan citra, tapi nyawa dan kewarasan. Jadi ketika lu terjerat dengan pinjol, hari ini lu gak harus beresin dulu. Hari ini lu gak harus kuat dulu. Lu cukup bertahan, cukup hidup satu hari lagi. Karena hutang bisa diurai, sistem bisa berubah, tapi hidup lu gak tergantikan. Kawan, kalau sampai di titik ini lu masih nonton video ini, itu artinya satu hal. Lu belum nyerah pada kehidupan ini. Dan itu penting. Jadi lu bisa simak ini ya. Ini bukan motivasi kosong, ini pegangan.
Dalam spiritualitas, rezeki itu bukan cuma soal kerja keras, tapi soal jalur hidup yang masih terbuka. Selama lu masih bernafas, jalur itu belum ditutup. Tuhan gak pernah nyuruh manusia hancur buat nembus kesalahan hidupnya. Yang ada, Dia selalu menyiapkan jalan keluarnya. Kadang jalannya bukan uang besar, tapi ketenangan pikiran dulu. Keberanian buat jujur pada diri sendiri, dan satu pintu kecil yang sebelumnya gak kelihatan sebagai jalan keluarnya. Dan seringnya, rezeki datang setelah batin berhenti ketakutan. Bukan karena hutang lu tiba-tiba lunas, tapi karena jiwa lu gak lagi lumpuh. Soal pinjol, biarin aja dulu. Utang itu cuma angka. Sementara lu adalah kehidupan. Lu bernilai. Dan dalam hukum langit, kehidupan selalu lebih tinggi nilainya dibanding kontrak apapun. Pelan-pelan, lu bangun lagi pondasi hidup. Tidur lu dibenerin, niat lu dilurusin. Bukan buat kaya mendadak, karena itu gak perlu. Tapi buat hidup lu balik utuh. Karena orang yang utuh, rezekinya selalu ada. Entah lewat tangan manusia, entah lewat peluang yang gak lu sangka, entah lewat pertolongan yang datang pas lu udah hampir berhenti berharap. Pegang satu hal ini kawan, semesta gak pernah ninggalin orang yang masih mau hidup dengan jujur. Hari ini mungkin berat, tapi itu bukan akhir cerita. Ini cuma bagian di mana hidup lo lagi ngajarin bernafas lebih dalam dan lebih bermakna. Dan dari situ, pelan-pelan rezeki akan kembali kepada lo dengan jumlah yang gak pernah lo perkirakan sebelumnya. Kawan, yakinlah hidup lo akan baik-baik aja. Dan semua problematika hidup lo akan selesai pada waktunya. Mari kita simak doa ini sama-sama, agar seluruh kesulitan hidup kita bisa segera selesai. Bisa ada jalan keluarnya, dan seluruh urusan segera lunas. Tuhan, kalau ada hati yang lagi capek hari ini, yang merasa hidupnya sempit ke segala arah, tolong lapangkan dadanya lebih dulu. Bukan untuk kuat, tapi untuk bernafas. Kalau ada orang yang terjerat hutang bukan karena serakah, tapi karena ingin bertahan hidup, jangan biarkan rasa bersalah menghancurkan jiwanya. Tunjukkan padanya bahwa nilai dirinya tidak pernah berkurang hanya karena angka-angka di layar. Bukakan jalan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Dari pintu yang sebelumnya tertutup oleh takut, oleh kecemasan, dan oleh overthinking. Dan berikan jalan rezeki dari tangan-tangan baik yang kau gerakan tanpa suara. Pulihkan dulu ketenangannya, karena dari hati yang tenang, pikiran kembali jernih dan langkah menemukan arah. Jika hari ini dia belum sanggup berdiri, izinkan dia duduk dengan damai. Jika hari ini dia belum sanggup tersenyum, cukupkan dengan harapan kecil bahwa hidup masih mau menerimanya. Kami percaya, wahai Tuhan, selama nafas masih kau titipkan, jalan rezeki belum kau tutup. Dan rezeki dalam bentuk apapun yang menyelamatkan akan selalu menemukan orang yang memilih untuk tetap hidup. Amin, ya Rabbal Alamin. Kawan, lo bisa bagikan video ini ke orang-orang yang sedang terpuruk. Mudah-mudahan video ini menjadi amal jariah kita semua. Semoga kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.